yang ini sudah 2 bulan tidak diklarifikasi. Saya jengkel terus terang aja, datang ke Dewan Pengawas, saya maunya apa sih? Dari sini aja deh, berapa ya? Kan, lu udah ya. Dari belokan dah, Pak, dari belokan. Berapa gini? Sip. 1, 2, 3. Oke, ya. Ini disuruh kayak apa? Pre-memory. Oke, asap mana sih? Asal mana? Ros. Jadi ini gue backup ini. Ya udah, yuk. Yuk. Ayo, Jam. Bentar itu juga ada. Kisaran dikit, Bang. Oke. Oke. Ya, hari ini kedatangan. Saya hari ini ke Dewan Pengawas KPK dalam rangka menindaklanjuti laporan saya terkait belum dipanggilnya Bobi Nasution sebagai saksi baik di sini maupun di Pengadilan Tipikor. Nah, padahal itu kan sudah diperintah hakim. Nah, saya dulu ini zaman melaporkan Pak Firly helikopter, Bu Lili urusan PDAM, Bu Lili urusan MotoGP, Pak Firly urusan SEL itu gercep seminggu kemudian saya diklarifikasi. Gitu. Nah, yang ini sudah 2 bulan tidak diklarifikasi. Saya jengkel terus terang aja, datang ke Dewan Pengawas, saya maunya apa sih? Apakah laporan saya ini ditindaklanjuti atau tidak gitu. Nah, ternyata tadi saya ditemui namanya Amir itu, pimpinan 3 orang tapi tidak bersedia menerima saya, katanya akhirnya nanti akan dipanggil bersama saksi saya itu pada nanti tahun baru. Ya kejengkelan saya sampai saya bertanya, apakah hukum acaranya udah dirubah aku gitu. Biasanya seminggu 2 minggu udah dipanggil diklarifikasi. Ini sampai 2 bulan kok tidak diklarifikasi. Lah pikiran saya apa diabaikan atau tidak dianggap laporan saya, kan jengkel gitu. Masa saya harus datang gitu. Nah, setelah datang tadi akhirnya ditemui resmi dari timnya namanya Pak Amir menyatakan ya udah Pak Boyamin, laporan ini ditindaklanjuti nanti akan dipanggil bersama-sama saksi yang dibawa oleh Pak Boyamin nanti setelah tahun baru. Ya udah kita tunggu, tapi terus terang aja kecewa. Kok begitu lambannya itu. Dewan Pengawas sekarang ini kapan pernah manggil orang sebagai saksi, pernah nggak? Belum pernah diumumkan. Rilis apa lagi diberitahu kemarin aja katanya manggil 2 penyidik, ya hanya sambil lalu aja kan, teman-teman nggak tahu kapan dipanggilnya. Terus urusannya apa kan juga nggak ada. Nah saya terus terang aja laporan-laporan yang diabaikan berdasarkan KUHP yang baru kan bisa digugat ke pengadilan sebagai objek pra peradilan, meskipun Dewas bisa enggak, tapi ya saya jengkel terus terang aja. Kok begitu lambannya, saya takutnya tadi diabaikan, tapi setelah ketemu ya sudah nanti akan dipanggil gitu. Tapi ya intinya kan saya melaporkan dugaan pimpinan KPK dan penyidik dan penuntutnya melanggar kode etik karena tidak memanggil Bobi Nasution. Baik yang utamanya di Pengadilan Tipikor Medan, yang baik sidang kemarin maupun yang terdakwa Topan ini. Dengan begitu harapan saya nanti dipanggil kan gitu. Tapi bahwa kemarin tidak dipanggil, padahal sudah diperintah hakim, nah itu saya melaporkan pelanggaran kode etik. Ya. Terus yang di sini soal dipanggil tidak itu urusan mereka lah. Tapi Murianto Amin, Rektor USU, dipanggil 2 kali, tidak datang, tidak diterbitkan upaya paksa. Itu kan menurut saya juga pelanggaran kode etik. Terus ketiga, duit 2,8 miliar yang pada waktu didapatkan OTT tidak dimasukkan dalam dakwaan. Jadi penuntut juga saya laporkan sebagai kode etik. Nah, tadi katanya ini sudah diterima dan nanti setelah tahun baru saya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelapor. Memastikan aja akhir tahun itu awal tahun itu Bobi apa sudah dipastikan akan dihadirkan gitu dalam proses baik penyidikan atau persidangan itu? Justru itu kan saya kemarin kan sampai gugat pra peradilan karena tidak dipanggil itu kan, meskipun kemarin pada posisi katanya Maki sudah tidak diakui karena SKT-nya sudah expired oleh hakim, tapi tidak apa-apa. Tapi kan proses itu kan bentuk bagian saya mengawal kasus ini untuk Bobi diperiksa di persidangan. Karena meskipun persidangan yang kemarin itu sudah selesai, tapi persidangan nanti kan mestinya tetap relevan. Meskipun hakimnya tidak menyuruh dipanggil, tetap harusnya KPK bentuk menebus kesalahannya yang kemarin, maka harusnya Bobi dihadirkan pada persidangan yang terdakwanya Topan. Yang karena itu berhubungan langsung, itu anak buahnya langsung datang mengecek lokasi bersama-sama, ngurusi pemindahan anggaran sampai 4 kali itu Bobi juga dengan anak buahnya itu gitu kan. Ini perlu dipanggil keterangannya dengan harapan dengan saya laporkan ke Dewas itu nanti dipanggil. Kalau tidak dipanggil lagi ya berarti pelanggaran kode etiknya makin berat, mestinya begitu. Nah, jika
sampai awal tahun nanti tidak terrealisasi atau tidak terwujud soal pemanggilan terhadap Bobi, kira-kira upaya hukum apa yang akan dilakukan? Saya masih kepada Dewas, fokus pada Dewas. Biarlah nanti dinyatakan melanggar kode etik gitu kan, karena tidak manggil Bobi. Habis itu nanti tindak lanjutnya berikutnya seperti saya melaporkan baru lagi, harus mulai nol ya saya lakukan pelaporan di sini, dugaan-dugaan yang terkait dengan Bobi. Nah, nanti kalau tidak dipanggil, saya akan ajukan gugatan karena saya pelapor, berpisah. Dan KUHP yang baru berlaku 1 Januari nanti, pasal 158 huruf E menyatakan penundaan yang tidak sah menjadi objek pra-peradilan. Nah, sekarang udah enak saya. Iya. Sudah, kalau kemarin kan ada yang hakim berani menerima, ada yang tidak menerima, menolak segala macam kan gitu kan. Karena bukan objek pra-peradilan. Nah, kalau sekarang bukan hanya penyidikan, penyelidikan pun juga objek pra-peradilan kalau itu ditelantarkan. Nah, jadi nanti setelah Dewas selesai, apapun putusan Dewas, saya akan melapor ulang berkaitan dengan dugaan korupsi yang di sana yang tidak dikembangkan oleh KPK. Oke Mas, thank you Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.